Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian dan keluarga kalian di rumah? Semoga kalian dan keluarga di rumah sehat selalu dalam limpahan rahmat dari Allah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pelajaran hari ini kita akan belajar tentang surat Atin. Nah, kita akan mengetahui tentang artinya, kemudian kita akan mengetahui tentang asbabun nuzulnya, dan kita akan mengetahui tentang isi kandungan surat Atin. Baik, kita lanjutkan di slide yang pertama. Kita lihat di samping. Oke, di urutan pertama kita lihat kata atin artinya buah tin. Kemudian kata atin berasal dari potongan ayat pertama surat Atin yang berbunyi watin. Kemudian surat Atin ayatnya ada 8. Nah, ayat Atin, surat Atin ayatnya ada 8. Diingat ya. Kemudian surat Atin jumlah hurufnya ada 162 dan kalimatnya sebanyak 34. Nah, Quran surat Atin di dalam Al-Quran urutan yang ke-95. Ingat, ini yang sering keluar. Urutan dalam Al-Quran surat Atin berurutan yang ke-95. Kemudian surat Atin diturunkan setelah surat Al-Buruj. Ya. Dan surat Atin disebut surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Artinya surat Makkiyah turun di kota Makkah. Quran surat Atin tergolong surat Al-Mufassal. Kenapa? Karena surat Atin golongan surat-surat pendek. Nah, maka dari itu surat Atin disebutnya surat Al-Mufassal. Dan yang terakhir adalah nama lain surat Atin. Nama lain surat Atin kita bisa lihat bersama. Nama lain surat Atin yakni Az-Zaitun. Nah, mudah kan? Diingat ya, dipelajari kan? Nah, supaya kita pintar, kita tahu tentang surat Atin. Baik, kita lihat slide yang kedua. Kita akan belajar tentang isi kandungan surat Atin. Lanjut, isi kandungan surat Atin. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Atin bersumpah atas ciptaannya. Jadi, yang berhak bersumpah atas ciptaan makhluk yang di alam semesta ini hanya Allah. Kalau kita sebagai makhluk manusia bersumpahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan demi buah tin dan gunung Sinai. Dan hanya Allah yang boleh bersumpah atas nama makhluk. Sedangkan manusia bersumpah hanya kepada Allah. Bapak ulangi lagi ya tadi ya. Kemudian buah tin dan buah zaitun merupakan ungkapan tentang negeri Damaskus, ya, tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, dan Baitul Maqdis tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Gunung Sinai kita lihat adalah tempat Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita lihat selanjutnya di samping negeri yang aman adalah negeri Makkah Mukarramah. Makkah adalah kotanya Mukarramah, sebutannya mulia artinya. Kemudian lanjutkan, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dalam ciptaan Allah, ya, paling sempurna diciptakan oleh Allah, baik jasmani maupun rohani. Akan tetapi bisa berubah menjadi hina jika tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang bagaimana? Yang tidak mau beribadah, tidak mau belajar, dan tidak mau sekolah, dan tidak mau mengaji tentunya, ya. Kemudian selanjutnya, manusia menjadi mulia di sisi Allah bila ia beriman dan beramal soleh. Contohnya belajar, mengaji, beribadah, sholat, dan lainnya. Termasuk belajar juga ya. Oke, lanjut yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang sangat bijaksana dan adil. Nah, berikut adalah isi kandungan surat Atin. Harus tahu, dipahami, dan dipelajari. Baik anak soleh dan solehah,
kita lihat slide yang berikutnya tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Atin. Kenapa sih atau mengapa sih surat Atin sampai diturunkan Allah, sampai diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad? Nah, dilihat, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Aufah yang bersumber pada Ibnu Abbas, surat Atin diturunkan berkaitan dengan pertanyaan tentang para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun. Jadi waktu itu zaman Rasulullah ada sahabat yang sudah pikun. Kemudian sahabat tanya, bagaimana amal solehnya? Apakah diterima Allah atau tidak? Maka turun wahyu surat Atin ini kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada para sahabat untuk menjawab pertanyaan sahabat tadi. Melalui surat Atin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang tersebut mengalami pikun. Jadi jangan takut, jangan bimbang, jangan bingung. Kalaupun orang mengalami pikun, itu amal solehnya akan tetap dicatat. Dan orang yang rajin membaca Al-Quran dijauhkan dari penyakit pikun. Ingat itu. Ya, jadi kalau pengen tidak pikun, nanti di masa tuanya rajin-rajin membaca Al-Quran. Demikian kita akan sudah belajar membaca dan memahami surat Atin. Dan kalian pelajari serius dan boleh dicatat. Silahkan belajar dengan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.